Pagi hari, ketika Naya terbangun, ia menatap kosong ke arah sampingnya. Ia ingat bahwa suaminya memeluknya tidur tapi tidak menduga jika sang suami pergi sebelum ia bangun. Ketika akan turun dari ranjang, mata Naya secara tidak sengaja melihat secarik kertas di atas meja. Penasaran dengan isinya, Naya langsung mengambil dan membacanya. Ternyata hanya ada beberapa kalimat permintaan maaf dari Bara karena harus pergi ke perusahaan tanpa menunggunya bangun. Pria itu juga mengatakan bahwa akan ada supir yang mengantar Naya pergi ke kampus. Melihat isi pesan tersebut, Naya tersenyum kecil. Suaminya sangat romantis dan menghargainya, bahkan repot-repot menulis surat padahal mereka memiliki alat komunikasi. Lagi pula Naya juga paham kemana perginya Bara tanpa pria itu memberitahunya. Selesai membaca surat dan menyimpannya di sebuah kotak khusus, Naya memutuskan mandi lalu sarapan agar bisa segera berangkat ke kampus. Hari ini semuanya terlihat lancar. Bahkan Naya tidak lagi memperdulikan firasatnya, tapi siapa yang tahu sebentar lagi ia akan mendapatkan sesuatu yang akan merubah hidupnya. Saat turun ke lantai dasar dan berjalan menuju ruang makan untuk sarapan, tiba-tiba suasana ruang tamu yang ramai menjadi hening. Naya yang awalnya tidak tahu siapa tamu di pagi hari yang membuat keluarga Malik telah berkumpul semua menjadi tercengang ketika mendengar panggilan dari seseorang yang ia percayai telah pergi meninggalkannya. Naya. Waktu seakan terhenti, tatapan Naya hanya terfokus pada sosok wanita yang sedang berdiri di tengah ayah Ibran dan sang kakek. Senyum mereka sangat bahagia, tapi bagi Naya senyum itu seperti pisau belati. Bunda rindu padamu. Apa-apaan ini? Rindu. Naya seperti merasa kedua telinganya sudah tuli. Kediamannya membuat semua orang gugup, termasuk Karin. Situasinya tidak seperti yang ia bayangkan. Apakah putrinya benar-benar membencinya? Seketika hati Karin sakit. Sayang, kemarilah. Ini bunda, dia sudah kembali. Penjelasan Ibran membuat banyak perubahan di wajah Naya. Ada tatapan benci, kecewa, terkejut dan bahagia. Semuanya terlihat seperti mimpi buruk untuk Karin. Siapa dia? Bundaku sudah meninggal. Jadi ayah Ibran tidak perlu berbohong agar aku bahagia. Tidak ada kata-kata lembut. Naya tahu mereka tidak berbohong, dan sadar bahwa wanita yang ada di hadapannya sang bunda. Ayah tidak berbohong, dia bunda, nak. Ibran paham dan merasa ini wajar. Siapapun yang berada di posisi Naya pasti akan melakukan hal yang sama. Oh, jadi ayah juga sama sepertinya. Seorang pembohong, aku benar-benar terlalu banyak berharap dari ayah. Nah, sekarang semua orang semakin cemas. Tidak menduga akan mendapatkan respon mengerikan dari Naya. Gadis itu seperti tidak bisa menerima kehadiran Karin lagi, dan tetap berpikir wanita yang ada di dalam makam adalah ibunya. Tidak, nak. Bunda bisa menjelaskan semuanya. Andai-andai waktu bisa diulang kembali mungkin Karin akan memilih bertahan atau membawa putrinya pergi. Apa? Anda ingin mengatakan bahwa aku salah sangka? Atau Anda ingin mengatakan bahwa Anda tidak memiliki pilihan selain meninggalkanku di keluarga monster itu? Lidah Karin keluh, apa yang dikatakan Naya benar adanya. Ia salah, meninggalkan sang putri sendirian, hanya memikirkan penderitaan dan dendamnya sendiri tanpa memikirkan apa yang akan dialami oleh putrinya. Maafkan bunda, nak. Maaf. Kenapa aku harus mendengar kata-kata terkutuk itu berulang kali dari kalian semua? Apakah kalian tahu apa yang sudah kualami karena keegoisan kalian? Ini pertama kalinya Naya berkata kasar dan berteriak pada orang yang lebih tua darinya. Hendra dan yang lainnya langsung terdiam.
Naya benar, mereka tidak pernah peduli dengan hidup gadis itu. Ini kesalahan mereka, terlalu bahagia karena Karin kembali tapi lupa Naya tetap percaya ibunya sudah pergi, bahkan menderita akibat kepergiannya. Bun. Tidak, kau bukan bundaku. Kau orang asing, bundaku sudah lama pergi meninggalkanku, jadi mulai sekarang tetaplah seperti yang kau lakukan selama 3 tahun ini. Tubuh Karin terjatuh ke lantai, hatinya sakit ketika mendengar perkataan putrinya, ternyata kesalahannya sudah sangat fatal. Jika ditanya apakah Naya membenci Karin? Tidak, Naya tidak membencinya. Hanya saja, rasa kecewa akibat ditinggalkan dan harus hidup di rumah yang sudah seperti neraka membuat Naya enggan berdekatan dengan sang bunda. Bayangkan seperti apa hidup Naya selama 3 tahun kepergian bundanya yang ternyata hanya sebuah kebohongan. Meskipun sejak kecil sudah diperlakukan tidak baik, tapi penyiksaan itu semakin meningkat setelah Karin meninggal. Kata-kata, hentikan, dan ampun, tidak berlaku di telinga Javier, Lia dan Vina. Naya hanya bisa menahan semuanya, jika memang sudah tidak sanggup maka ia terpaksa menangis, mengemis adalah jalan terakhir setelah tubuhnya selesai disiksa. Maaf, ucap Karin dengan derai air mata. Hentikan kata terkutuk itu. Aku sangat membencinya, kau meninggalkanku sendirian. Apakah kau tahu bagaimana hidupku setelah kau pergi? Aku menderita, tubuhku hancur setiap hari. Tidak ada kata-kata yang berlaku untuk mereka, aku harus menerima setiap siksaan dari mereka. Bahkan aku harus makan 1 kali sehari. Aku hampir gila, andai saja aku tidak bertemu dan menikah dengan Bara, mungkin aku sudah tidak lagi ada di dunia ini. Tangisan Naya pecah, sudah lama rasanya ia tidak menangis seperti ini. Setelah menikah dengan Bara, ia tidak pernah sesakit ini. Bahkan ketika tahu bahwa suaminya telah membunuh wanita yang ia yakini sebagai bundanya, Naya tidak benar-benar seperti sekarang. Maafkan Bunda, semua yang terjadi adalah kesalahan Bunda. Bunda terlalu fokus balas dendam sehingga lupa bahwa kau juga sama menderitanya dengan Bunda, Nak. Karin berusaha menjangkau Naya, tapi langkahnya terhenti saat melihat sang putri menjauh darinya. Jangan sentuh aku. Sudah kukatakan berapa kali untuk bersikap sebagaimana 3 tahun yang kita lalui secara terpisah, bahkan alasan Karin semakin membuat Naya kecewa padanya. Nak, jangan seperti itu. Bundamu sudah menyesali semuanya. Apakah tidak ada kesempatan kedua untuknya? Kali ini Hendra angkat bicara. Kesempatan kedua untuk apa? Bukankah kedatangannya kembali hanya untuk balas dendam? Lalu mengapa aku harus peduli padanya? Apakah dia pernah memikirkan aku saat pergi? Tangis Karin semakin menjadi-jadi. Ia menyesali jalan yang ia ambil. Tanpa memikirkan nasib sang putri, dia pergi begitu saja. Andai pria yang menjadi suami Naya bukan Bara, mungkin mereka tidak akan pernah bertemu. Lihatlah, dia hanya bisa menangis setelah menjelaskan. Apakah dia tidak sadar bahwa suamiku, pria yang sudah menyembuhkan lukaku ikut menderita akibat keegoisannya? Aku menuduhnya sebagai pembunuh, bahkan meninggalkannya. Tapi kenyataan yang kudapat hari ini membuatku menyesal telah dilahirkan di dunia ini. Detik ini juga, Naya ingin pergi menemui Bara dan meminta maaf padanya. Dia salah, ternyata selama ini yang membuatnya menderita adalah ibunya sendiri. Tidak, jangan katakan hal seperti ini, Nak. Persetan dengan hubungan ini, Naya pergi meninggalkan rumah. Ia sudah lama menyembunyikan semua emosinya dan kini ia tidak lagi bisa mengontrolnya.
Melihat kepergian Naya, semua orang masih diam. Mereka bingung harus menenangkan siapa. Karin menderita begitu juga dengan Naya.